Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Dindarsita. Saya dari Prodi Pengembangan Masyarakat Islam. Di sini saya ingin membahas mata kuliah tentang peradaban Islam, di mana yang akan kita bahas nantinya ada dinasti Tulun, dinasti Hamdaniyah, dinasti Buaihi, dinasti Saljuk, dinasti Ayyubiyah, dinasti Dahlawi, dan terakhir yaitu pada masa dinasti Mamluk yang ada di Mesir. Nah, kira-kira nih dari 7 dinasti tadi, teman-teman ada yang udah paham gimana sejarahnya, tentang bagaimana kemajuan, kemunduran, ataupun peninggalan sejarah lainnya yang ada pada dinasti itu belum? Nah, kalau belum, yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu dinasti Tulun. Dinasti ini didirikan oleh Ahmad bin Tulun tahun 868 Masehi. Ayahnya adalah seorang budak belian dari Turki. Panglima Thohir Ibn Husain mengirimkannya kepada Khalifah Al-Ma'mun sebagai hadiah. Karena ketangkasan dan keprofesionalnya dalam militer, akhirnya Al-Ma'mun mengangkatnya menjadi Rais Al-Hars atau kepala pengawal istana. Setelah bapaknya wafat, ibunya dikawini oleh Emir Baybek. Dengan bantuan Emir Baybek, Ahmad bin Tulun diangkat menjadi wali daerah Mesir dan Libya. Setelah beberapa lama menduduki jabatan itu, dimulailah memperteguh kedudukannya itu. Dibelinya beberapa orang budak bangsa Dailam dan bangsa Zanji atau Negro. Mulailah ia menyatakan maksudnya dengan terang-terangan, yaitu memutuskan hubungan dengan khalifah di Baghdad. Di atas mimbar pada hari Jumat, ia menggantikan ucapan pujian kepada khalifah dengan ucapan pujian kepada Ahmad bin Tulun sendiri sebagai Raja Mesir. Hasil pajak pun tidak dikirimkan lagi ke Baghdad. Akhirnya dikirimlah pasukan untuk menaklukkannya, tetapi tidak berhasil karena kedudukan Ahmad bin Tulun telah kuat, ditambah dengan simpati rakyat Mesir kepadanya. Sebab selama ini mereka membayar pajak yang amat tinggi kepada Baghdad, padahal tidak ada yang tinggal buat Mesir sendiri. Setelah kedudukannya kuat di Mesir, tahun 868 Masehi memproklamirkan berdirinya dinasti Tuluniyah. Selanjutnya yaitu kemajuan. Dalam bidang arsitektur, telah meninggalkan bangunan Masjid Ahmad Ibnu Tulun yang bercorak Irak. Menaranya merupakan menara tertua di Mesir. Bangunan lain adalah Istana Khomerawaihi dengan memakai balairung dan dinding emas. Istana ini berada di tengah-tengah kebun yang penuh dengan tumbuh-tumbuhan yang harum dan dilengkapi dengan kebun binatang. Dalam bidang kesehatan, pada masa dinasti ini telah dibangun rumah sakit yang menelan biaya 8.000 dinar. Dalam bidang pertanian, perbaikan air di Pulau Raudah atau dekat Kairo yang pertama kali dibangun pada tahun 716 Masehi. Dengan berfungsinya kembali alat ini, irigasi Mesir menjadi lancar dan pada gilirannya sangat membantu dan meningkatkan hasil pertanian. Kemajuan di bidang militer, terutama pasukan perang dan angkatan laut, dengan pasukan yang berkekuatan 100.000 orang dan 100 kapal perang. Selanjutnya yaitu kemunduran. Setelah Ahmad Ibnu Tulun wafat, dinasti ini diteruskan oleh 4 orang amir, yaitu Khomerawaihi Ibnu Ahmad, kemudian dilanjutkan oleh Jais bin Khomerawaihi. Setelah itu diteruskan oleh Harun ibnu Khomerawaihi, dan amir yang terakhir adalah Syaiban ibnu Ahmad ibnu Tulun. Namun para pengganti Ibnu Tulun ini tidak ada lagi yang sekuat dia, yang membawa dinasti Tuluniyah kepada kemunduran. Oleh karena itu, menurut Ahmad Syalabi, dinasti Tuluniyah sebenarnya hanyalah kekuasaan Ahmad ibnu Tulun saja. Kematian Khomerawaihi pada 895 Masehi merupakan titik awal kemunduran dinasti Tuluniyah ini. Persaingan yang hebat antara unsur-unsur
pembesar dinasti telah memecah persatuan dalam dinasti. Amir yang ketiga, yaitu Jais ibnu Asakir, dilawan oleh sebagian besar pasukannya dan dapat disingkirkan pada 896 Masehi. Adiknya yang baru berusia 14 tahun, Harun Humarwaihi, diangkat sebagai amir yang keempat. Kelemahan yang sedemikian rupa mengantarkan dinasti ini berakhir setelah amirnya yang kelima, yaitu Syaiban ibnu Ahmad ibnu Tulun, yakni hanya memerintah 12 hari, menyerah ke tangan pasukan Bani Abbas yang menyerang Mesir pada 905 Masehi. Dengan demikian berakhirlah riwayat dinasti Turuniyah. Dinasti Hamdaniyah. Dinasti ini berada di Aleppo atau Halb, dikenal sebagai daerah yang melindungi kesusastraan Arab dan ilmu pengetahuan. Hal ini dibuktikan dengan munculnya beberapa tokoh cendekiawan besar seperti Abi Alfa dan Utsman ibn Jinni yang menggeluti bidang nahwu, Abu Thayyib al-Mutanabi, Abu Firas Husain bin Nasr ad-Daulah, Abu A'lal al-Ma'ari, dan Syekh ad-Daulah sendiri yang mendalami ilmu sastra, serta lahir pula filosof besar yaitu Al-Farabi. Dinasti Hamdaniyah berdiri pada tahun 972 sampai 1152 Masehi. Dinasti ini muncul sebagai tandingan dinasti Ihsidiyah yang berada di Turkistan. Dinasti ini didirikan oleh Hamdan bin Hamdun yang merupakan seorang amir dari suku Taglib dengan gelar Abu al-Hajjah. Putranya bernama Husain bin Hamdan yang merupakan panglima dari pemerintahan Abbasiyah. Hamdan bin Hamdun merupakan gubernur Mosul atau Irak yang diangkat pada tahun 905 Masehi oleh Khalifah al-Muqtafi. Kemajuan. Abu Muhammad melakukan perluasan dan pertahanan daerah kekuasaannya dari bangsa Romawi dengan cara mengajukan wilayah utara Syria menjadi wilayah kekuasaannya kepada penguasa Khalifah Ihsidiyah dengan tujuan mempermudah pengawasan apabila terjadi serangan dari bangsa Romawi. Dinasti Ihsidiyah menyetujui hal itu dengan syarat dinasti Hamdaniyah tidak boleh melakukan penyerangan ke daerah Damaskus yang merupakan wilayah kekuasaan dinasti Ihsidiyah. Selain itu, dinasti Ihsidiyah juga membayar upeti yang cukup banyak kepada dinasti Hamdaniyah. Selain itu, Abu Muhammad juga dapat membuat Baghdad tunduk padanya selama kurang lebih 1 tahun. Di mana pada saat itu Baghdad berada pada tangan dinasti Buwayhi. Abu Muhammad berhasil mengusir dinasti Buwayhi dari Baghdad. Akan tetapi setelah dinasti Buwayhi berhasil memperoleh kekuatannya kembali, mereka pun balik mengusir dinasti Hamdaniyah dari Baghdad. Kemunduran. Yang pertama, meskipun dinasti ini berkuasa di daerah yang cukup subur dan makmur, serta memiliki pusat perdagangan yang strategis, sikap kebaduiannya yang tidak bertanggung jawab dan sikapnya yang destruktif tetap ia jalankan. Dengan sikap seperti itu, Suriah dan Al-Jazirah merasa menderita karena kerusakan yang ditimbulkannya oleh peperangan. Hal inilah yang menjadikan kurangnya simpati masyarakat dan wibawanya jatuh. Yang kedua, bangkitnya kembali dinasti Bizantium di bawah kekuasaan Macedonia yang bersamaan dengan berdirinya dinasti Hamdaniyah di Suriah menyebabkan dinasti Hamdaniyah tidak bisa menghindari dari invasi wilayah kekuasaannya dari serangan Bizantium yang energik. Invasi yang dilakukan oleh Bizantium terhadap Suriah mengakibatkan Aleppo dan Hims terlepas dari wilayah kekuasaannya, hingga dinasti Hamdaniyah menjadi lumpuh. Yang terakhir, kebijakan ekspansionis Fatimiyah ke Suriah bagian selatan juga melumpuhkan kekuasaan dinasti ini. Sampai-sampai ekspansionis ini mengakibatkan terbunuhnya Said ad-Daulah yang tengah memegang tampuk kekuasaan dinasti Hamdaniyah. Akhirnya dinasti ini pula takluk pada dinasti Fatimiyah. Selanjutnya yaitu dinasti Buwayhi.
Dinasti ini berdiri dari tahun 945 Masehi sampai 155 Masehi. Dinasti ini didirikan oleh 3 bersaudara, yaitu Ali bin Buwaihi, Hasan bin Buwaihi, dan Ahmad bin Buwaihi, yang mendapat gelar dari Khalifah al-Mustaqil sebagai Imad ad-Daulah atau fondasi negara, Ruh al-Daulah atau penyangga negara, dan Mu'iz al-Daulah atau penegak negara. Perjalanan dinasti ini dapat dibagi dalam 2 periode. Yang pertama merupakan periode pertumbuhan dan konsolidasi. Sedangkan periode kedua adalah periode defensif, khususnya di wilayah Irak dan Iran Tengah. Dinasti ini mengalami perkembangan pesat ketika dinasti Abbasiyah di Baghdad mulai melemah dan mengalami kemunduran ketika pengaruh Tughrul Bek dari dinasti Saljuk mulai meningkat. Peninggalan dinasti ini antara lain berupa observatorium di Baghdad dan sejumlah perpustakaan di Shiraz dan Isfahan. Kemunduran. Ada 2 faktor yang menyebabkan hancurnya dinasti Buwayhiyah, yaitu faktor internal dan eksternal. Faktor internal antara lain perebutan kekuasaan di kalangan keturunan Bani Buwayhiyah. Yang kedua, pertentangan dalam tubuh militer antara golongan Dailam dan keturunan Turki. Yang ketiga, perpecahan antara kalangan anak cucu penguasa yang berdampak kepada peperangan di antara mereka. Yang keempat, munculnya kekuatan lain yang ingin memisahkan diri dari kekuasaan dinasti Buwayhiyah. Lalu, faktor eksternal. Yang pertama, semakin gencarnya serangan Bizantium ke dunia Islam. Yang kedua, banyak dinasti-dinasti kecil yang membebaskan diri dari kekuasaan pusat di Baghdad. Yang terakhir, mulai adanya serangan dari dinasti Saljuk. Momentum-momentum penting selama dinasti Buwayhiyah. Dalam bidang ilmu pengetahuan, Khalifah al-A'dud mendukung terhadap perkembangan ilmu pengetahuan dan sastra. Bidang pembangunan, kanal-kanal, masjid, sekolah, rumah sakit, lembaga penyantun, dan observatorium. Baha al-Daulah bersama wazirnya Sabur ibnu Ardashir membangun di Baghdad akademi lengkap dengan perpustakaan yang menyimpan 10.000 buku yang berada di Bain al-Surain yang bernama Dar al-Ilm. Ardud ad-Daulah berhasil mempersatukan beberapa wilayah kerajaan kecil di Persia dan Irak. Banyak diskusi-diskusi ilmiah yang dilakukan tidak hanya di masjid-masjid atau rumah-rumah pribadi, melainkan di kedai-kedai, alun-alun, dan taman-taman kota, serta banyaknya toko buku yang menjamur di Baghdad selama masa Abbasiyah. Pada zaman pemerintahan Ardud ad-Daulah, hubungan dengan Khalifah al-Tawai waktu itu dinilai harmonis. Pada masa ini pula penguasa Buwayhi mulai memakai gelar al-Malik. Kota lain yang maju pada zaman Bani Buwayhi ini selain kota Baghdad adalah kota Shiraz dan Rai. Kemajuan-kemajuan di atas juga diikuti oleh kemajuan perdagangan, bidang ekonomi, pertanian, dan industri. Khusus kaitannya dengan industri ini, pada saat itu industri permadani kembali terwujud. Kemajuan-kemajuan yang dicapai tersebut tentu ditopang oleh stabilitas politik dan keamanan yang mantap. Sehingga dengan situasi kondusif itu menjadikan kuat dan hidupnya banyak sektor perekonomian yang menopang ekonomi dan ketahanan negara. Dinasti Saljuk. Dinasti Saljuk ini berdiri pada tahun 1077 Masehi hingga 1307 Masehi. Dinasti Saljuk merupakan salah satu dinasti yang utama dari bangsa Turki dan banyak perkembangan yang signifikan yang terjadi pada masa pemerintahan dinasti ini. Dinasti Saljuk didirikan oleh Seljuk bin Dukok dari suku Gus di Turkistan yang menguasai Asia Barat Daya pada abad ke-11 yang akhirnya mendirikan sebuah kekaisaran yang meliputi kawasan Mesopotamia, Suriah, Palestina, dan sebagian besar Iran. Akan tetapi, tokoh yang dipandang sebagai pendiri dinasti Saljuk yang sebenarnya adalah Tughril Bek
karena ia berhasil memperluas wilayah kekuasaan dinasti Saljuk dan mendapat pengakuan dari dinasti Abbasiyah. Dinasti ini dibagi menjadi 5 cabang, yaitu Saljuk Iran, Saljuk Turki, Saljuk Kirman, Saljuk Asia Kecil, dan Saljuk Suriah. Peninggalan dinasti ini adalah Kizil Kule atau Menara Merah di Alanya, Turki Selatan, yang merupakan pangkalan pertahanan Bani Saljuk, dan Masjid Jumar di Isfahan, Iran. Masa kehancuran dinasti Saljuk. Dinasti Saljuk mengalami masa kehancuran tatkala meninggalnya Sultan Malik Shah disusul oleh Perdana Menterinya Nizam al-Mulk pada tahun 1092 Masehi. Setelah kematian Sultan Malik Shah, maka kepemimpinan dilanjutkan oleh Burqiyarok, kemudian silih berganti kepemimpinan hingga pada masa Muhammad Abu Syuja. Dinasti Saljuk mengalami kehancuran, ditandainya dengan jatuhnya kekuasaan Saljuk di Turkistan oleh Khawarizm. Dari sinilah maka Kesultanan Saljuk yang dahulu besar kini menjadi kesultanan-kesultanan kecil, yang mereka tidak menyatakan tunduk di bawah satu kesultanan besar, sebagaimana yang terjadi pada masa pemerintahan Tugrul Bek I, Aib Arselan, dan Sultan Malik Shah. Adapun faktor-faktor kehancuran dinasti Saljuk antara lain: 1. Perselisihan yang terjadi di dalam keluarga Saljuk. 2. Masuknya pengaruh kaum wanita dalam pemerintahan. Yang ketiga, munculnya api fitnah oleh para pejabat negara. Yang keempat, ketidakmampuan pemerintah Saljuk dalam menyatukan wilayah Syam, Mesir, dan Irak di bawah panji kekuasaan Bani Abbas. Terjadinya friksi di dalam kekuasaan Saljuk hingga menimbulkan bentrok militer yang terus-menerus. 6. Konspirasi orang-orang aliran Batinia terhadap dinasti Saljuk. 7. Terjadinya perang salib. Momentum-momentum penting selama dinasti Saljuk. Dinasti Saljuk mampu mencegah rencana penyatuan wilayah Timur Arab oleh pemerintah Fatimiyah atau Ubaidiyah di Mesir untuk berada di bawah satu payung pemerintahan mereka yang Syiah. Kemudian mampu menghadang gerakan salibisme yang dipimpin Imperium Bizantium, sebagaimana mereka juga telah berusaha untuk menghadang gelombang serbuan Mongolia. Yang terakhir, pembangunan gedung-gedung besar yang dihiasi oleh ukiran-ukiran cantik dan gambar-gambar yang warna-warni, juga pembangunan kota Bukhara dan tembok Madinah, serta membangun sebuah masjid di Samarkand yang indah dan 2 buah mahlika yang besar. Dinasti Ayyubiyah. Dinasti ini adalah dinasti yang berdiri setelah keruntuhan dinasti Fatimiyah yang tidak mampu menghalau kekuatan serangan tentara salib pada masa itu. Dinasti Ayyubiyah berdiri pada tahun 6611 Masehi oleh Salahuddin al-Ayyubi yang dulunya adalah seorang panglima perang Raja Nuruddin. Di saat Mesir mengalami krisis di segala bidang, maka orang-orang Nasrani memproklamirkan perang salib melawan Islam, yang mana Mesir adalah salah satu negara Islam yang diintai oleh tentara salib. Dinasti ini berkembang menjadi dinasti yang besar dan tanggung di bawah kepemimpinan Salahuddin al-Ayyubi. Dinasti Ayyubiyah menjulang reputasinya ketika berhasil melawan tentara salib dan berhasil membebaskan Yerusalem. Salahuddin al-Ayyubi dengan sekuat tenaga bersama pasukannya menghalau tentara salib hingga kaum muslim menguasai kota Yerusalem. Selain itu, Salahuddin al-Ayyubi juga mendirikan sarana pendidikan untuk generasi penerus yang mana lebih menekankan pada nilai-nilai ajaran Sunni. Pada masa pemerintahan dinasti Ayyubiyah, Al-Azhar selain dijadikan sebagai tempat pendidikan, juga sebagai wadah politik dan pertahanan ajaran Sunni. Hal ini dilakukan setelah runtuhnya dinasti Fatimiyah. Peradaban di masa dinasti Ayyubiyah.
Pertama, perkembangan Universitas Al-Azhar mengeluarkan beberapa kebijaksanaan baru, yaitu penutupan Al-Azhar, di mana tidak boleh lagi dipergunakan untuk sholat Jumat dan madrasah. Juga dilarang dijadikan sebagai tempat belajar dan mengkaji ilmu-ilmu, baik agama maupun ilmu umum, dan penunjuk Sadar al-Din Abd al-Malik Ibnu Darobas untuk menjadi qadi tertinggi yang nantinya berhak mengeluarkan fatwa-fatwa tentang hukum-hukum mazhab Syafi'i. Yang kedua, bidang ilmu pengetahuan. Pembangunan madrasah-madrasah di hampir setiap wilayah kekuasaan, mengadakan pengajian tinggi atau kuliah, dan universitas pun digalakkan. Ada Art of Bed yang telah diterjemahkan, karya-karya orang Arab tentang astronomi dan geometri, penerjemahan bidang kedokteran. Di bidang kedokteran telah didirikan sebuah rumah sakit bagi orang yang cacat pikiran. Yang ketiga, bidang industri. Kemajuan di bidang ini dibuktikan dengan dibuatnya kincir oleh seorang Syria yang lebih canggih dibanding buatan orang Barat. Terdapat pabrik karpet, pabrik kain, dan pabrik gelas. Di samping itu, adanya perang salib telah membawa dampak positif, keuntungan di bidang industri, perdagangan, dan intelektual, misalnya dengan adanya irigasi. Terakhir, bidang militer. Selain memiliki alat-alat perang seperti kuda, pedang, panah, dan sebagainya, Salahuddin juga memiliki burung elang sebagai kepala burung-burung dalam peperangan. Ia juga membina kekuatan militer yang tangguh dan perekonomian yang bekerja sama dengan penguasa muslim di kawasan lain. Ia juga membangun tembok kota sebagai benteng pertahanan di Kairo dan Bukit Muqattam. Pasukannya juga diperkuat oleh pasukan Barbar, Turki, dan Afrika. Dinasti Delhi. Kesultanan ini didirikan pada 1206 oleh Qutbuddin Aibak, Sultan pertama dan tentara Mamluk, budak tentara yang memilih salah satu dari pemimpin mereka. Di sana terdapat dinasti Mamluk, dinasti Khalji, dinasti Tughlaq, dinasti Sayyid, dan dinasti Lodi. Dinasti-dinasti ini mempunyai latar belakang pendirian yang sama, yakni mengalahkan dinasti sebelumnya. Runtuhnya Delhi. Pada 1517, tepatnya pada kepemimpinan dinasti Lodi, Sikandar digantikan putra bungsunya, Ibrahim Lodi. Di medan tempur, dia merupakan komandan militer yang disegani tetapi cenderung gegabah dalam berpolitik. Oleh karena itu, banyak orang di lingkaran terdekatnya menaruh sinisme diam-diam. Inilah masa-masa senja Kesultanan Delhi. Salah satu yang tidak menyukai Ibrahim Lodi adalah Gubernur Punjab, Daulat Khan. Dia kemudian bersekutu dengan seorang keturunan Timur Leng, Babur, hingga pecah perang Panipat pertama pada 1526. Setelah melalui berbagai konflik, Ibrahim Lodi kalah sekaligus menamatkan riwayat Kesultanan Delhi. Lodi terbunuh dan kekuasaannya beralih ke tangan Babur, yang mendirikan dinasti Mughal. Pengaruh kebijakan dinasti Mamluk terhadap Kesultanan Delhi. Aneksasi di perbatasan barat laut. Dengan penaklukan dan aneksasi di berbagai bagian lain di India Utara, ia dapat memperluas batas teritorial kesultanan dan menghubungkannya ke dalam satu pusat, yaitu di Delhi. Strata sosial. Dinasti Mamluk memperlakukan orang-orang Hindu dan Muslim dengan setara. Ia memberi kebebasan penuh pada rakyatnya dalam beragama dan menjalankan ritual keagamaan mereka. Masyarakat hidup berdampingan tanpa stigma sosial yang melekat pada siapapun. Selain itu, orang-orang Hindu tidak melakukan pemberontakan massal sehingga perdamaian, kerukunan, dan ketertiban sosial terjadi selama masa pemerintahannya. Atau menghilangkan kasta. Administrasi. Ketangkasan dinasti Mamluk mengatur kembali negara administrasi peradilan, sistem sipil dan militer. Pada masanya terjadi stabilitas hukum, ketertiban, dan penegakan keadilan.
Sultan memiliki kontrol yang kuat terhadap komunikasi di berbagai wilayah. Oleh karena itu, terdapat solidaritas dan kesetiaan dari wilayah-wilayah yang dikuasai. Dinasti Mamluk. Dinasti Mamluk atau Mamalik adalah sebuah dinasti atau pemerintahan yang didirikan oleh para budak. Mereka pada mulanya adalah orang-orang yang ditawan oleh penguasa dinasti Ayyubiyah sebagai budak, yang kemudian dididik dan dijadikan tentara. Ketika Al-Malik As-Salih meninggal, anaknya, Turansyah, naik tahta sebagai sultan. Golongan Mamalik merasa terancam karena Turansyah lebih dekat kepada tentara asal Kurdi daripada mereka. Pada tahun 1250 Masehi, Al-Mamalik di bawah pimpinan Aiba dan Baybars berhasil membunuh Turansyah. Segera setelah itu, Aiba membunuh Syajarah al-Duldur dan mengambil sepenuhnya kembali pemerintahan. Pada mulanya, Aiba mengangkat seorang keturunan penguasa Ayyubiyah bernama Musa sebagai Sultan Syar'i, di samping dirinya yang bertindak sebagai penguasa yang sebenarnya. Namun, Musa akhirnya dibunuh oleh Aiba. Ini merupakan akhir dari dinasti Ayyubiyah di Mesir dan awal dari kekuasaan dinasti Mamalik. Kemajuan dalam bidang militer, keahlian menunggang kuda atau fuhsyah dalam buku karya Mamluk dibahas mengenai bagaimana cara seorang calon ksatria melatih diri dan 11 kuda untuk berperang, cara menggunakan senjatanya, dan bagaimana mengatur pasukan berkuda atau kavaleri. Contoh buku yang lain adalah karya Al-Aqsarai. Dalam bidang pemerintahan, kemenangan dinasti Mamalik atas tentara Mongol di Ain al-Jalut menjadi modal besar untuk menguasai daerah-daerah sekitarnya. Banyak penguasa-penguasa dinasti kecil menyatakan setia kepada kerajaan ini. Dalam bidang ekonomi, dinasti Mamluk membuka hubungan dagang dengan negara-negara mancanegara, bahkan dengan negeri-negeri Kristen Mediterania. Untuk mendukung kelancaran sektor ini, ia memperbaiki sarana dan jaringan transportasi dan komunikasi antar kota, baik laut maupun darat, terutama antara Kairo dan Damaskus. Ketangguhan angkatan lautnya sangat membantu pengembangan ekonominya. Dalam sektor pertanian, pemerintah mengambil kebijakan pasar bebas kepada petani, artinya petani diberi kebebasan untuk memasarkan sendiri hasil pertaniannya. Bidang arsitektur. Ciri khas peradaban fisiknya adalah berupa kompleks yang terdiri dari masjid, madrasah, dan pemakaman. Ada beberapa kompleks yang termasyhur, yaitu Kompleks Qalawun, Kompleks Faraj Ibnul Barkuk, dan Kompleks G. Kemunduran. Para sultan dari Mamluk Burji tidak memiliki pengetahuan cara mengatur roda pemerintahan kecuali latihan militer. Masyarakat juga dijangkiti berbagai macam penyakit epidemi yang meminta korban banyak. Banyak penguasa Mamluk Burji yang bermoral rendah dan tidak menyukai pengetahuan. Kebiasaan hidup berfoya-foya dan hidup mewah menyebabkan harga pajak melambung tinggi sehingga menyengsarakan rakyat dan membuat mereka putus asa dan hilang kepercayaan terhadap sultan. Berkurangnya pasukan karena orang Portugis dan Eropa lainnya bersatu untuk mendatangi daerah penghasil rempah-rempah di timur. Akibatnya adalah kapal-kapal yang biasanya melintas di daerah Mesir dan Syria kini beralih ke Tanjung Pengharapan, sehingga penghasil Mamluk menjadi berkurang. Dengan ditemukannya Tanjung Harapan, sistem perdagangan dinasti Mamalik mulai runtuh secara berangsur-angsur. Kerajaan Utsmani yang mengakhiri riwayat Mamalik di Mesir, datangnya kekuatan baru tersebut diperparah dengan bergolaknya daerah kekuasaan Mamluk di Syria. Nah, itu tadi adalah pembahasan kita mengenai dinasti-dinasti peradaban Islam pada masanya.
Dari dinasti-dinasti tersebut, kita dapat mengambil banyak pembelajaran yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Jadi, kita belajar sejarah itu pasti akan mendapatkan sebuah pembelajaran, entah itu pembelajaran yang baik atau pembelajaran yang buruk. Itu sekian dari video yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.